Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video yaitu mengenai Unified Modeling Learning (UML) diagram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penjelasan tentang UML, perkembangan UML, macam-macam diagram UML, jenis-jenis diagram UML, dan kata kunci notasi serta sintaksis dari UML tersebut, dan tools penggunaan dan cara penggunaan dari UML itu sendiri. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu UML. Penjelasan UML. UML Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa visual yang digunakan untuk membuat diagram dan model yang mewakili sistem software. UML merupakan bahasa standar yang membantu software developer, engineer, dan stakeholder lain untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif selama proses pengembangan software. UML memiliki sekumpulan diagram dan notasi yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem, seperti struktur, perilaku, dan interaksinya. Dengan menggunakan UML, developer dan engineer dapat membuat representasi sistem yang jelas dan ringkas sehingga dapat membantu pemecahan masalah. Adanya UML juga dapat memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu proyek memiliki pemahaman yang sama tentang arsitektur dan cara kerja sistem. UML juga menggunakan kelas dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C#, atau VBNet. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML dapat mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya, yaitu Grady Booth OOD, Object Oriented Design, Jim Rombaugh OMT, Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobson OOC, Object Oriented Software Engineer. Sejarah UML sendiri cukup panjang, sampai era tahun 1990. Seperti kita ketahui, puluhan metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Boas, metodologi Quartz, metodologi Oz, metodologi AMT, metodologi Shlar-Mellor, dan metodologi Wiersberg, dan sebagainya. Perkembangan UML. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat tool desain berorientasi objek dari IBM. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booth, Jim Rombaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan sebuah standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dan industri peranti lunak dan pengembangan sistem. Selanjutnya, UML Unified Modeling Language. Ada terdiri dari 3, yaitu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan elemen-elemen dalam diagram UML. Contoh kata kunci adalah class, attribute, method, dan association. Kedua yaitu notasi. Notasi adalah sebuah cara yang digunakan menggambarkan elemen-elemen dalam diagram UML. Contohnya adalah menggunakan simbol-simbol seperti tag buka untuk menggambarkan kelas, strip tutup untuk menggambarkan hubungan antar kelas, dan kurung untuk menggambarkan atribut. Sekarang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah aturan digunakan untuk menggambarkan struktur dalam perilaku sistem menggunakan notasi UML. Contoh sintaksis adalah menggunakan sintaksis class untuk menggambarkan sebuah kelas, atribut untuk menggambarkan sebuah atribut, dan metode untuk menggambarkan sebuah metode. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis diagram UML. Pada UML 2.2, terdapat 14 jenis diagram UML yang dibagi menjadi 2 kategori,
7 jenis diagram mewakili informasi struktural, 7 lainnya mewakili tipe diagram UML umum untuk pemodelan perilaku, termasuk 4 yang mewakili berbagai aspek interaksi. UML mencakup 2 kategori utama diagram struktural dan diagram perilaku. Mari kita bahas masing-masing kategori ini. Jenis diagram struktur. Struktural diagram adalah struktur statis suatu sistem dan menggambarkan bagaimana komponen sistem itu berhubungan satu sama lain. Struktural diagram digunakan untuk memodelkan arsitektur dan desain sistem software. Diagram ini juga berguna untuk mengomunikasikan struktur sistem kepada stakeholder dengan kepentingan teknis dan non-teknis. Berikut ini adalah contoh struktural diagram. Kelas diagram menunjukkan sebuah kelas, atribut, dan metode suatu sistem. Objek diagram menampilkan snapshot objek dalam suatu sistem dan hubungannya. Package diagram menggambarkan hubungan antara paket-paket yang terdapat pada sebuah sistem. Komponen diagram menunjukkan sebuah struktur dan hubungan antara komponen-komponen pada sebuah sistem. Komponen struktur diagram menunjukkan struktur internal dari suatu kelas atau komponen dalam bentuk hierarki objek dan bagaimana objek-objek tersebut saling terhubung. Deployment diagram menunjukkan arsitektur sistem dan bagaimana komponen-komponennya digunakan pada node bagian dari struktur data yang berbeda. Profile diagram mendefinisikan dan memodelkan berbagai elemen sistem berdasarkan domain atau platform tertentu. Jenis diagram perilaku. Behavioral diagram adalah sebuah perilaku dinamis dari suatu sistem yang menggunakan bagaimana komponen-komponen suatu sistem berinteraksi satu sama lain. Diagram ini digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek, proses, dan peristiwa dalam suatu sistem dan sistem. Behavioral diagram merupakan tool yang efektif untuk memvisualisasikan dan memahami aspek dinamis maupun sistem software. Berikut ini adalah contoh dari behavioral diagram. Use case diagram menampilkan interaksi suatu sistem dan pengguna sistem dalam berbagai kondisi. Activity diagram menunjukkan aliran kegiatan atau proses dalam suatu sistem, serta sequence diagram menunjukkan interaksi antara objek secara kronologis. State matching diagram menunjukkan perubahan dan transisi dari suatu objek untuk sistem. Communication diagram menunjukkan interaksi antara objek dari suatu sistem. Interaction overview diagram menunjukkan aliran interaksi antara objek dalam suatu sistem dengan fokus pada urutan dan kondisi dari interaksi tersebut. Timing diagram menunjukkan sebuah tingkah laku sistem terhadap waktu. Macam-macam diagram UML. UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu use case diagram untuk memodelkan proses bisnis, konseptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi, sequence diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang untuk memodelkan pengiriman pesan, message atau objek, collaboration diagram untuk memodelkan sebuah interaksi antar objek, state diagram untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem, activity diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem, class diagram untuk memodelkan struktur kelas, object diagram untuk memodelkan struktur objek, komponen diagram untuk memodelkan sebuah komponen objek, deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari diagram UML. Berdasarkan lucysort.com, berikut ini adalah beberapa kegunaan dari UML, yaitu dapat mendesain dan mengembangkan software, menyediakan alat untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem bagi software, arsitek, developer, dan engineer, meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara anggota tim melalui satu set diagram dan notasi yang dapat mewakili berbagai aspek sistem. Memungkinkan penggunaan di seluruh proses pengembangan software termasuk pengujian dan pemeliharaannya, merupakan bahasa pemodelan standar oleh Object Management Group (OMG) dan digunakan dalam banyak industri.
membantu developer mengidentifikasi dalam mengatasi masalah potensial di awal proses pengembangan software, sehingga keseluruhan proses bisa lebih efisien dan efektif. Tool pendukung UML. Saat ini banyak sekali tool pendesain yang mendukung UML, baik itu tool komersial maupun open source. Beberapa di antaranya RationalROS, www.rational.com, Together, www.togethersoft.com, Object Domain, www.objectdomain.com, Gvision, www.objectinsight.com, Object Theory, www.objecttheory.com, Magic Draw, www.magic.com/magicdraw UML, Visual Object Modeler, www.visualobject.com, Lucidchart, www.lucidchart.com, Microsoft Visio, www.microsoft.com, Draw.io, www.draw.io.com. Selanjutnya yaitu proses penggunaan UML. Di sini saya membuat empat tahapan dalam pembuatannya, yaitu persiapan dan perencanaan. Identifikasi tujuan diagram yang akan dibuat. Apakah Anda akan membuat diagram untuk menggambarkan struktur sistem, interaksi antar objek, atau alur kerja proses? Kumpulkan semua informasi yang diperlukan tentang sistem, termasuk fungsionalitas, komponen, aktor, dan interaksi yang relevan. Pilih jenis UML diagram yang sesuai dengan tujuan Anda, seperti class diagram, use case diagram, sequence diagram, atau activity diagram. Kedua, membuat diagram UML. Tentukan kelas-kelas yang akan ditampilkan dalam diagram. Kelas biasanya mencerminkan entitas utama dalam sebuah sistem. Untuk setiap kelas, tentukan atribut atau data dan metode atau fungsi yang relevan. Gambarkan hubungan antara kelas seperti asosiasi, warisan, inheritance, dan implementasi. Gambarkan kelas dengan kotak yang mencakup nama kelas, atribut, dan metode. Hubungkan kelas-kelas dengan garis yang menunjukkan hubungan antar kelas. Yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi. Tinjau diagram dengan tim atau pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua elemen dan hubungan sudah benar. Perbaiki setiap kesalahan atau ketidakakurutan yang ditemukan selama review. Dokumentasikan diagram dan simpan versi final dalam format yang sesuai untuk distribusi dan referensi di masa yang mendatang. Pembaharuan dan pemeliharaan. Pastikan diagram diperbarui sesuai dengan perubahan atau evolusi sistem. Simpan versi diagram yang berbeda untuk melacak perubahan seiring waktu. Komunikasikan perubahan diagram kepada tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang bersama. Selanjutnya, question and answer. Di sini ada variance asking question, UML, dan DFD. Apa perbedaan UML dan DFD? UML dan DFD data flow diagram adalah diagram pemodelan yang digunakan dalam pengembangan software. Tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan pokok, yaitu UML memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem, seperti struktur, perilaku, interaksi, dan prosesnya. Sedangkan DFD digunakan untuk memodelkan aliran data dan proses dalam suatu sistem saja. UML lebih fokus pada desain sistem software yang berorientasi objek, sementara DFD lebih berfokus pada aspek fungsional sistem, seperti bagaimana data diproses dan dipindahkan di dalam sistem. UML menggunakan berbagai diagram dan notasi untuk mewakili berbagai aspek sistem, seperti kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Sedangkan DFD menggunakan sekumpulan simbol khusus untuk menggambarkan aliran data, proses, dan penyimpanan data. UML dapat menunjukkan detail maupun garis besar pemodelan sistem software, sementara DFD lebih berfokus pada garis besarnya saja. Oke, kesimpulan dari UML tadi, dari materi yang tadi saya sampaikan, yaitu UML berfungsi sebagai memodelkan sistem software dengan memberikan notasi standar untuk memvisualisasikannya, menentukan pembangunan objek sistem software. UML digunakan oleh software engineer dan developer untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lain untuk memastikan bahwa persyaratan sistem dipenuhi secara akurat. Dengan demikian, memahami UML dan cara menggunakannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengembangan software. Oke, sekian video tentang penjelasan dari Unified Modeling Language dari saya. Jika ada kesalahan, kata,
dan tutur kata maupun kalimat, mohon maaf, dan jika ada materi saya yang kurang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.